Selamat pagi, salam dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi pada channel Suara Sabda Pagi. Dalam pekan biasa masa Natal 5 Januari 2024. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Kiranya saya menjumpai para pendengar firman Tuhan sekalian dalam keadaan sehat dan baik adanya, dan masih tetap setia mendengar dan mengikuti renungan pagi dari Suara Sabda Pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas hari baru dan nafas hidup baru yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Semoga dengan kelahiran Putramu di tengah-tengah kami, nyatalah karya penyelamatanmu bagi kami. Teguhkanlah iman kami agar tetap percaya kepada Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan pada Suara Sabda Pagi ini saya ambil dari surat pertama Yohanes bab 3 ayat 11-21 dan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45-51 yang akan membingkas seluruh isi dari renungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan untuk Suara Sabda Pagi ini saya beri judul, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mari dan lihatlah." Masih dalam penggalan perikop Injil Yohanes yang sama pada bab 1 namun berbeda ayat-ayatnya, kita mendengar kisah yang mirip namun terjadi pada pribadi yang lain, yakni jika kemarin undangan kepada Yesus diprakarsai oleh Andreas kepada Simon Petrus,
Sesudah Yohanes melihat Yesus lewat dan mengenalnya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Hari ini undangan kepada Yesus diprakarsai oleh Filipus kepada Natanael dengan berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Setelah Yesus memanggil Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, tanggapan atas undangan untuk datang kepada Yesus pun dijawab atas cara yang berbeda-beda. Kedua murid Yohanes langsung meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus tanpa pamitan dengan Yohanes. Yesus sungguh pribadi yang menarik bagi mereka. Tapi bagi Natanael, Yesus dari Nazaret yang diperkenalkan Filipus kepadanya tidak serta-merta diikutinya. Ketika ia mendengar berita dari Filipus bahwa Mesias datang dari Nazaret, dan karena Nazaret adalah sebuah dusun yang tidak terlalu tenar waktu itu, sehingga membuat Natanael mempertanyakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Maka seperti Yesus memberi jawaban kepada kedua murid Yohanes yang bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal? Mari dan lihatlah." Jawaban yang sama ini juga digunakan Filipus untuk pernyataan Natanael, yakni, "Mari dan lihatlah." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, peristiwa yang sama terjadi atas Simon ketika Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus yang mengenal dengan baik siapa itu Simon, bagaimana hidupnya ke depan, Yesus sudah tahu. Maka ia pun berkata kepada Simon, dengan mengubah nama Simon menjadi Petrus atau Kefas. Hari ini juga terjadi pada Natanael ketika Filipus membawa Natanael kepada Yesus. Yesus yang tahu baik tentang siapa itu Natanael berjalan menuju kepadanya, dan ia pun tahu baik tentang siapa itu Natanael, lalu berkata, "Lihat, ini orang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan padanya." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, semua ini untuk menghilangkan keraguan Natanael akan pernyataannya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan ketika Yesus berkata tentang dirinya sebagai orang Israel sejati, Natanael seperti sedikit terkejut dan heran bahwa Yesus mengenal baik siapa dirinya. Sehingga ia pun balik bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Yesus pun memberi jawab kepadanya, bahwa sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Mendengar jawaban Yesus itu, Natanael dalam kerendahan hati berkata kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Namun Yesus menantang iman Natanael dengan berkata lagi, "Karena aku berkata kepadamu bahwa aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya?" Tapi Yesus serentak meneguhkan iman Natanael dengan berkata, "Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu," dan seterusnya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dari kisah perjumpaan Filipus dengan Natanael dengan Yesus mau mengatakan kepada kita, pertama-tama bahwa agar orang bisa tahu, kenal dan percaya kepada Yesus, maka proses yang dilakukan oleh Yohanes dan Filipus adalah suatu proses katekese yang bagus, bahwa agar orang lain bisa mengenal sesama
mesti ada orang lain yang memperkenalkan. Ada orang lain yang mendengar dan sesudah mendengar mewartakan. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, sebagai murid Yesus, kita semua telah mengenal Yesus dengan pengalaman iman kita masing-masing. Kita harus memiliki sikap hati yang rendah hati dan merasa terpanggil untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Filipus. Tahu tentang siapa itu Yesus, percaya kepadanya, dan memperkenalkan atau mewartakan Yesus kepada orang lain. Dengan resiko, ada yang langsung percaya, tapi ada juga mulai dengan keraguan-raguan, tetapi melewati proses yang tidak mudah dalam pengalaman iman akan Yesus. Tapi pada akhirnya boleh memiliki iman yang mendalam, kokoh dan kuat seperti Nathanael, yang mula-mula ragu namun akhirnya bertekuk lutut di hadapan Allah dan Yesus Kristus Putranya. Dengan iman yang mantap sebagaimana iman Nathanael sendiri, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Kita pun berkata, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kebaikan dan cinta-Mu sungguh hebat dan besar bagi kami. Kami mohon semoga dengan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk berani bersaksi tentang kebenaran di tengah kehidupan dunia yang semakin rapuh dan memudarnya nilai-nilai iman dan moralitas hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian, semua orang yang kita jumpai, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini dan orang-orang yang bekerja di rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.